Ini di dalam inskripsinya itu sudah diterjemahkan alih Arabkan ya. Ini kan khot kufi di alih tulisan Arab biasa gitu. Nomor 8 Gus, identification. Hah? Orang nggak ada kota ini gitu. nggak ada khotarim itu sudah. Identification of the name of the apa itu grave ya. Ada kuburul marhum, ini adalah kuburan almarhum, orang yang dirahmati, wal maghfurlah, dan yang diampuni, ar-raji ila rahmatillahi ta'ala, yang mengharapkan kepada rahmat Allah ta'ala. 8 itu ya. Terus yang 9, mafkharul ulama, mafkharul umara, kebanggaan para umara. Wa umdatus salatin, dan sandaran para raja. Wal wuzara, dan para menteri. Muhibbul masakin, wal fuqara, pecinta orang miskin dan orang fakir. As-sa'id, yang berbahagia. As-syahid, yang meninggal dalam keadaan syahid. Burhanud daulah, burhan itu apa namanya, bukti, apa yang pas itu ya, Bukti kepada ya. Bukti, pembukti, bukti kepada Negara. kerajaan, daulah, negeri, negara. Wadin, agama. Maliku Ibrahim, yaitu Raja Ibrahim, al-ma'ruf Kisaka, yang dikenal dengan nama julukan Kisaka. Kisaka ya. Lanjut di bawahnya Gus. Terus Bati Bantal Gus. Ya, Kisaka Pati Bantal ya. Bati Bantal, itu gelar itu. Ya. Alhamdulillah birahmati, semoga Allah Ta'ala memenuhinya atau meliputinya dengan rahmat, waridwan, dan keridhaan, wa askanahu fi daril jinan, dan menempatkannya di negeri surga. Tufiya fi yaum, beliau meninggal pada hari. Terus ke bawah. Kelihatan di sini. Nah, yaumil isnin, pada hari Senin, asani asyar min Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal, sanah isnain wa thamanmiyah wa ishrun, tahun 822 Hijriah ya. Hijriah. 14 2 19 Masehi. Nah, terus Gus. Oke. Sudah, untuk epigrafinya sampai kolom nomor berapa? 11 tadi ya. Kolom nomor 12 yaitu menerangkan tentang tahun wafat ya. Jadi yang paling penting di sini kolom nomor 10 dan 11. Di situ kan As-Sa'id, As-Sahid, Burhanud Daulah, Waddin, Malik, Ibrahim, Al-Ma'ruf, Kisaka. Terus dilanjutkan yang identitas nomor 11 itu Kisaka Pati ya. Ini ditulis Bati ya, Bati. Jadi penyebutan dulu ini bukan pakai fa, titik 3, tapi menggunakan ba. Jadi Pati Bantal ya. Kisaka Pati Bantal, tahomadullah birahmatih. Nah, ini Kisaka, kita fokus ke dalam Kisaka ini ya.
Jadi ini adalah gelar yang didapati atau gelar yang tertulis atau gelar ketika beliau Malik Ibrahim ini masih hidup gitu. Bukan gelar ketika wafat, bukan. Jadi ketika hidup beliau ini mempunyai al-ma'ruf atau dikenal sebagai Kisaka Pati Bantal. Nah, ketika terjemahkan satu persatu secara teks, secara kata per kata ya, ki itu adalah kiai, bisa yang dimuliakan, bisa yang dituakan, bisa. Saka itu seperti penyanggah ya, penyanggah atau tiang. Pati itu adalah yang utama atau pemimpin atau yang meliputi kekuasaan ya. Bantal itu kalau diartikan, ini kamus arti dalam arti Sanskrit ya, Sanskerta itu adalah dunia, bumi atau 4 penjuru mata angin. Jadi kalau digabung pengertiannya itu orang yang dituakan ya sebagai penyanggah para pemimpin dunia. Lalu kalau kemarin saya konsultasi dengan Juragan Demit itu, Dan Aryo, ini kan bahasa Sanskrit ya, Sanskerta. Ketika ini diterjemahkan, kalau terjemahnya sebagai di bahasa Arab itu Umdatus Salatin, Gus ya. Umdatus Salatin. Ya, betul. Jadi sandaran para raja, ya. Sandaran para raja. Kalau diterjemahkan ini dalam bahasa Sanskrit, diterjemahkan bahasa Indonesia saat ini itu adalah raja diraja atau maharaja. Jadi maharaja, beliau itu adalah maharaja gitu. Terus maharaja itu kan berarti meliputi kekuasaan raja-raja yang lain. Terus siapa yang raja yang beliau pimpin gitu? Berarti beliau itu memimpin raja atau paling tidak menasehati para raja gitu ya, sebagai penasehat para raja. Raja siapa yang dimaksud? Nah, untuk mendapatkan gelar itu dan terkenal sebagai gelar tersebut, apalagi di Gresik ini wilayah Majapahit, pastinya gelar ini juga didapati atau diketahui oleh Raja Majapahit waktu itu. Atau siapa? Ya, waktu itu zamannya Wikramawardhana ya. Nah, pasti Wikramawardhana ini tahu kalau beliau ini adalah Kisaka Pati Bantal, julukannya gitu. Jadi nggak mungkin nggak kenal, nggak mungkin nggak tahu. Dan siapa yang sekiranya mendapatkan yang memberi julukan Kisaka Pati Bantal ini? Apakah masyarakat sekitar? Apakah dari pejabat Majapahit atau bahkan raja sendiri? Nah, itu yang kita perlu analisa lebih lanjut gitu. Karena di catatan Jawa nggak ketemu, Gus, nggak ketemu Kisaka Pati Bantal itu nggak ketemu. Hanya ada di dalam inskripsi ini saja. Jadi orang yang diidentifikasikan sebagai maharaja ini kita terlewat dalam catatan sejarah bangsa gitu. Nah, Gitu. Jadi kita sering mendapati Raja Brawijaya, ya, sering mendapati Bhre Kertabumi, Wikramawardhana, Hayam Wuruk, ya, Suhita, terus siapa lagi? Suprabawa, Suraprabawa atau siapa itu. Nah, itu kan kadang memang ada yang tertulis di prasasti, ada yang enggak, gitu, ada yang enggak. Tapi hanya tertulis Baginda Raja gitu saja. Kisaka Pati Bantal itu. Ini kalau diartikan itu tadi sebagai maharaja atau raja diraja, ini menarik di situ. Menarik. Berarti beliau ini memimpin atau menasehati para raja, terutama raja-raja yang ada di Jawa. Itu sih. Itu. Jadi siaran kita ini mau sebenarnya kosong ya, kropos. Kita dalam memahami sejarah itu masih kropos, Gus, masih jauh. Hal-hal seperti ini saja kita nggak tahu loh. Ini kalau nggak diteliti, misalnya nggak di kayak gini kan, loh, Gus, nggak ada report tentang apa yang terisi dalam inskripsi Malik Ibrahim, ya nggak bakal tahu kita.
Ini Terus harus mungkin kalau gini, saya mencoba untuk memahami teksnya ya. Mafkharul umara, dan kebanggaan para pemimpin ya. atau pejabat lah ya. Umdatus salatin, sandaran para raja. Itu kalau diartikan sebagai penasehat saja itu gimana itu? Semacam kodi gitu ya? Atau semacam apa ya? Penasehat raja? Kodi itu Gimana hakim, itu? Gus. Kalau kodi ya tersebut kodi seperti Maulana Kodi Ibrahim, kan jelas, Gus. Tersebut kodi hakim. Tapi kalau Umdatus Salatin itu lebih ke apa ya, sandaran para raja, berarti beliau ini sebagai apa ya, penasehat, atau kalau saya artikan sebagai inilah, Gus, seperti Watimpres lah. Iya, penasihat utama itu. Dewan Kasepuhan lah, Dewan Kasepuhan. Dewan Kasepuhan bisa. Ini dipertegas lagi kan di belakangnya itu Burhan Daulah Watin. Jadi dia penerang negeri, baik penerang negeri dan agama. Jadi sebagai penerang, sebagai pemimpin negeri dan agama ya. Itu. Artinya nggak bisa ya diarahkan ke sana tadi ya. Kalau kodi harus tertulis kodi sih, Gus. Kalau kodi itu jelas kodi. Banyak. Karena gini Gus, saya melihat ini mencoba memahami ya, mafkharul umara wa umdatus salatin wal wuzara. Itu condongnya itu lebih kepada ini loh, lebih kepada apa ya, ke pemerintahan gitu tuh. Artinya sosok Malik Ibrahim itu bukan atau tidak ditonjolkan keulamaannya di sini, Lebih ke pemerintahan tapi ya. lebih kepada betul kekuasaan lah gitu ya, Ya. penguasa gitu. Ya namanya juga Malik, Gus. Iya, betul, Malik kan. Ahmad Baso terbantahkan ya ini ya, bukan pedagang ya ini. Waduh, kalau Jauh. Ahmad Baso suruh baca ini ya kelenger. Ahmad Baso mungkin belum tahu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau dilanjut. GG. Karena kalau misalkan ini sedikit tadi nyinggol siapa Pak Ahmad Baso ya, itu inskripsi yang ada di, bukan inskripsi apa ini, apa namanya itu, yang di Masjid Kudus itu loh Gus. Masjid Kudus itu kan Syekhul Islam gitu kan, Ya. Syekhul Islam. Terus apa namanya, sebentar saya buka dulu teksnya itu. Yang tak kirim itu loh, Gus. Assalamualaikum. Kalangan pedagang itu nggak mungkin menjadi sultan di Nusantara. Apakah lagi jangankan sultan, untuk muftinya aja itu nggak bisa. Jadi kecuali mereka itu merupakan ya dalam kalangan Brahmana ya, atau apa, agamawan ya, bukan pedagang. Nah itu mereka yang bisa masuk dalam terah raja-raja, atau setidaknya sebagai penasihat raja yang ada di kerajaan atau kesultanan Nusantara ini. Ya demikian Kak Gus Yakin. Gimana menurut Gus? Jadi gini, pedagang itu kan kelompoknya kaum Shudra. Kalau di kasta kerajaan ya, di kasta ketika zaman Majapahit itu kasta nomor 4 dari 7 kasta. Nah, jadi kalau kasta pertama itu Brahmana, jadi orang siapapun yang bahasanya ceramah ya, naik di atas mimbar, menyebarkan agama ya, memperbaiki akhlak masyarakat, itu wajib dari kalangan Brahmana. Nggak boleh
kesatria atau waisya atau sudra ngomong agama. Nah, jadi orang yang beragama juga nggak boleh dagang. Jadi Iya, brahmana betul. Jadi nggak boleh berdagang. apa yang disampaikan Gus Yakin kemarin tuh, jadi sesuai dengan cerita leluhur kami yang didatangkan dari Kesultanan Maroko, itu adalah kalangan ulama ataupun istilahnya dia keluarga kerajaan atau kesultanan yang istilahnya lebih kepada dakwah gitu kan. Nah, kemudian didatangkan dari Maroko untuk menjadi penasehat di Kesultanan juga pada masa itu di Kesultanan Brunei pada abad ke-16, abad ke-16 atau 17 awal lah gitu. Ya. Jadi bukan datang sebagai pedagang, bukan. Bukan. Kalau pedagang Yang pasti saya tertolak. tertarik dengan iya, karena ini juga ya, kita kayak kami pun juga tidak ada istilahnya, bukan nggak bisa berdagang, tapi bakat-bakat tersebut malah nggak cenderung kepada kami gitu. Ya. Nah ini jadi saya perhatikan apa yang disampaikan Gus Yakin kemarin tuh, iya ya, kayak apa namanya, ada kecocokan begitu, Gus. Dan gini juga mungkin saya tambahkan ini dari inskripsi di Masjid Al-Aqsa Kudus ya, Ya. Kudus, Jawa Tengah. Ini bahasa Arabnya gini bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bana al-Masjid Al-Aqsa wal Balad Al-Qudus Khalifatun, telah membangun Masjidil Aqsa dan negeri Kudus, yaitu Khalifatu Hadad Dahr, khalifah di masa ini. Apa ini? Hina mukammilun tuji'a ghadan yustajza ghadan tuji'a rada ini nih yustuji'a yang akan didatangkan besok fi jannatil khuld, di negeri, di surga abadi, nuzulan wa kurban, secara temurun dan dekat, minar rahman, dari Allah yang maha pengasih. Baluhu munazzalun, apa ini? Ini tulisannya Latin sih, saya jadi kesulitan ini. Terus langsung ya, al-musamma bil aqsa, khalifatullah fil ard, khalifatullah di bumi, al-hadir, terus syekhul islam wal muslimin, syekhul islam ya, gurunya, syekhnya umat Islam dan muslimin, zainul ulama wal mujtahidin, penghias para ulama dan para mujtahidin, orang-orang yang perang, al-alimul kamilul fadil, seorang yang berilmu yang sempurna lagi memiliki kemuliaan, al-makhsus biinayatin rabbaniin, dengan perhatian Tuhan, al-Khaliq pencipta, al-Qadi, yaitu Qadi Ja'far As-Sadiq, ibtigha'an liwajhillahi ta'ala, membangun masjid ini seraya mengharap karunia Allah Ta'ala dan seterusnya. Artinya di sini kan disifati, beliau itu disifati dengan seorang Syekhul Islam wal Muslimin, kemudian Zainul Ulama wal Mujtahidin, Al-Alim, Al-Kamil, Al-Fadil, Al-Makhsus bi'inayatir Rabbani, Al-Qadi. Masa yang kayak gitu disebut sebagai pedagang? Itu kan penghinaan namanya bang. Begini Kang Hakum. Jadi gini, kalaupun di Nusantara sebenarnya gini, kalau di wilayah Jawa waktu itu terkenal kasta, itu sebenarnya tidak salah kasta itu. Sebenarnya baik juga, karena
orang yang mempunyai hak masing-masing itu ada tempatnya. Orang yang bicara agama ya tempatnya Brahmana, kasta paling tinggi. Nah, ini yang baik di situ. Jadi orang yang berbicara tentang agama ini nggak boleh melakukan kegiatan lain. Boleh pun berdagang, tapi tidak sebagai dagang sebagai besar-besaran, sebagai profesi utama. Kalau dibandingkan dengan Nabi, ya kita nggak bisa karena memang Nabi itu mengajarkan untuk berdagang dalam pencarian nafkah gitu loh. Tapi ketika kita dalam berdakwah ke wilayah-wilayah yang mempunyai kasta tertentu, ya harus bisa menyesuaikan kondisi masyarakat sekitar. Kalaupun yang diterima itu hanyalah orang Brahmana, orang-orang yang hanya berbicara agama tanpa berdagang, maka masuklah orang-orang yang pure berbicara agama. Nah, begitu. Nah, di sistem di zaman Wali Songo itu dipisah dua, Kang. Sunan Giri sebagai kesatria, Sunan Kudus, Sunan Derajat itu sebagai Brahmana. Itu. Sunan Bonang sebagai kesatria. Dan awal kali masuk Malik Ibrahim memang sebagai kesatria. Tapi jangan lupa di dalam inskripsinya ada di situ terpahat sebagai mana tadi? Daulah Waddin ya. Burhanud Daulah Waddin. Jadi sebagai bukti negara dan agama. Jadi tetap agama masuk di situ. Bahwa beliau ini juga penyebar agama. Siapa yang disebarkan dan yang diislamkan oleh Malik Ibrahim? Yaitu rajanya sendiri. Jadi Malik Ibrahim itu tidak mengislamkan masyarakat secara masif memang. Memang bukan zamannya beliau. Tugas beliau ini mengislamkan raja terlebih dahulu. Jadi karena raja memegang hak masyarakat waktu itu, maka kalau rajanya kena, masyarakatnya lebih gampang kena. Begitu, sistemnya begitu ya. Jadi Malik Ibrahim ketika tugasnya untuk mengislamkan raja ini selesai, maka perjalanannya lebih mudah dan diteruskan oleh anak turunnya ya Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat dan sampai ke negeri Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Banten. Itu keseluruhannya adalah masih keluarga. Walaupun tidak keluarga, tapi tetap ada hubungannya utusan. Begitu seperti Sunan Kudus itu memang kalau secara kesejarahan beliau berasal dari Palestina. Itu masih sempat singgah ke Pasai untuk belajar bahasa Melayu. Nah, sebelum ke Jawa Tengah, ke Kudus begitu. Jadi kita harus paham struktur kondisi masyarakat. Sesuai itu apa yang disampaikan oleh Gus Yakin itu sesuai itu masalah itu tentang itu. Kan gini, mafkharul ulama wa umdatus salat, mafkharul umara wa umdatus salatin. Umara dan sultan-sultan atau raja-raja ya. Nah itu kalau boleh tahu raja-rajanya selain Raja Majapahit di mana lagi, Gus? Apakah memang saat itu khususnya untuk di Pulau Jawa itu terbagi menjadi banyak kerajaan, Gus? Begini, kalau melihat fakta Majapahit ya, Majapahit itu adalah negeri persemakmuran, Gus. Commonwealth, katakan Commonwealth atau persemakmuran itu seperti Inggris. Inggris itu sebagai Majapahit. Ya seperti Australia, Kanada, terus kepulauan-kepulauan yang berafiliasi dengan Inggris itu adalah negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil yang kepemimpinannya di bawah Inggris begitu. Sama Majapahit itu membawahi kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Jawa. Misalnya Kerajaan Sengguru, ya kerajaan kecil memang. Kerajaan yang ada di Kediri, kerajaan yang ada di mana Belambangan, ya. Itu dipimpin oleh Majapahit gitu. Jadi
banyak kerajaan-kerajaan itu banyak sebenarnya. Cuma ya kecil-kecil lah, kecil-kecil. Kecil-kecil. Pusatnya itu di Majapahit. Itu namanya Persemakmuran atau Commonwealth. Begitu. Lalu kita perlu ingat lagi di manuskripnya Ibnu Battuta ya, ketika beliau tak tunjukkan manuskripnya aja, cuma saya nggak tahu halamannya berapa. Ini di website Prancis ya, ini di Museum Gallica, Museum Online Gallica Prancis, itu menyimpan manuskrip Ibnu Battuta. Ini manuskrip asli, nggak bisa di-download langsung semua, harus downloadnya per lembar gitu. Ibnu Battuta ditulis dengan khot Maroko ya, Marokuan ya, ditulis dengan khot Marokuan seperti ini. Jadi Ibnu Battuta menulis dan bersaksi ketika mengunjungi Samudra Pasai bahwa Ibnu Battuta itu menyebut sebagai Sultan Jawa, wahwa Sultan Malik Ad-Dhohir gitu. Nah, siapa Sultan Malik Ad-Dhohir? Teridentifikasi bahwa Sultan Malik Ad-Dhohir secara periodisasi ya, secara tahun waktu itu 1345 Masehi, itu zamannya Sultan Ahmad. Sultan Ahmad ini cucu dari Malikus Saleh. Nah, kebetulan dari jurnal tadi itu yang membahas tentang Malik Ibrahim, bahwa Malik Ibrahim itu Sultan Zainal Abidin sebenarnya, yang hijrah ke Gresik gitu. Seorang sultan di Samudra Pasai hijrah ke Gresik. Nah, beliau ini adalah putranya Sultan Ahmad gitu. Jadi Malik Ibrahim atau Sultan Zainal Abidin bin Sultan Ahmad Malik Ad-Dhohir yang bertemu dengan Ibnu Battuta, dan Ibnu Battuta menyebut bahwa Sultan Malik Ad-Dhohir itu adalah Sultan Jawa, yang mana disebutkan di situ negeri-negeri jiran yang non-Muslim, saya katakan non-Muslim dulu ya, dan orang-orang non-Muslim itu membayar jizyah, tunduk kepadanya dan membayar jizyah atau upeti. Nah, ini kita perlu identifikasi siapa negeri-negeri jiran itu, negeri-negeri tetangga yang non-Muslim itu, sehingga sampai membayar upeti. Nah, kalau berbicara negeri jiran yang non-Muslim, ya ngomong jiran ya, jiran berarti tetangga. Apakah Thailand bisa, atau Vietnam bisa, atau bahkan Majapahit, sangat bisa. Begitu. Nah, ini perlu kita ulas lagi, karena kemungkinan itu ya sangat mungkin, karena ini naskah sezaman semua dan dikonfirmasi oleh epigrafi atau epitaf inskripsi dari nisan Malik Ibrahim sendiri, bahwa beliau itu Umdatus Salatin. Beliau itu Kisaka Pati Bantal ketika diterjemahkan secara harfiah satu kata, beliau adalah Maharaja. Bapaknya itu Sultan Jawa, anaknya Maharaja yang wafat di Gresik. Ini kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, ini yang saya heran, nggak pernah tertulis di sejarah, di buku sejarah model apapun nggak ada, gitu loh. Jadi inilah ya, kalau kita meneliti dengan koneksi naskah sezaman dan koneksi epigrafi atau bentuk nisan atau tulisan-tulisan yang ada di area pemakaman, akhirnya ya begini ketemunya. Akan lain sama sekali dengan yang kita selama ini kita dapati di buku-buku sejarah atau cerita-cerita tutur begitu. Kita nggak akan pernah menemui cerita tentang Malik Ibrahim secara detail, karena nggak ada dongengnya, memang nggak ada dongengnya. Bahkan dongengnya itu jelek sekali. Orang-orang pedagang keliling yang berasal dari negeri Kasyan itu Iran ya, Persia. Ada yang ngomong ini Al-Maghribi dari Maroko begitu ya. Jadi selama ini kita ternyata dicecari oleh
data-data yang salah gitu loh. Nah, saya Kalau apa namanya reportase dari beberapa penjelajah ya, misalkan seperti Tom Pires atau Marco Polo mengenai Nusantara itu bagaimana, Gus? kalau Tommy Pires kan sudah bukan zamannya Malik Ibrahim atau Sunan Ampel, itu sudah zaman bahasanya zaman keemasan Islam awal ya. Ketika Islam sudah mulai sangat berkembang di Jawa, nah itu semua itu ditulis sebagai patih, Gus. Patih berarti patih ini adalah pemimpin waktu itu. Pemimpin ya, di Gresik ada namanya Patih Zainal, di Kudus atau wilayah Japura itu ada Patih Orob, di Sedayu ada namanya Patih Amiza. Terus di Cirebon ada namanya Patih Kodir, begitu. Patih Rodim berada di Demak, gitu. Ini patih-patih, Gus. Patih itu berarti ya pemimpin wilayah itu. Nah, kalau kita sebutkan ya sebagai Sunan tadi itu kan, gitu. Kalau keterangan dari Pak Haji Syariat, Tengku Syariat, bahwa patih-patih itu yang menguasai pantai utara Jawa bisa dikatakan bukan asli orang Jawa, itu ya, bukan asli orang situ gitu loh. Awalnya leluhurnya bukan orang situ. Gitu. Ketika dianalisa bahwa yang orang asli orang situ yang disebut patih itu ada Gusti Patih dari Belambangan, ada Batara Vojiaya, yaitu raja Jawa waktu itu yang masih hidup, Batara Vojiaya. Ada Patih Vira yang mewakili Raja Jawa yang ada di Tuban, Patih Vira namanya. Itu. Nah ini nggak ada nama Sunan Ampel, Sunan Giri, nggak ada di catatan eksternal. Namanya Patih. Dan langsung nama, Gus. Langsung nama biasanya. Orob, Patih Orob, pemimpin yang seperti orang Arab. Siapa? Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus itu ya orang Arab memang, karena bukan kelahiran Nusantara. Nah ini maksudnya identifikasi masih apa ya? Selama ini yang kita identifikasi seperti itu.